Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Eh, Gimana kabarnya adik-adik? Baik-baik semua kan? Aduh, Kak Ana seneng banget bisa bertemu lagi. Walaupun kita masih kebaktian secara online, tapi kita dapat dapat apa? Bersekutu, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat mendoakan satu dengan yang lain. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus pakai apa? Masker ya. Nah, kalau kita keluar rumah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Oke? Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tadi kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, anak-anak kelas tengah dan kelas besar, jangan lupa ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita ya. Kita siapkan Alkitab kita. Terus Kak Ana mau tanya nih, pasti semuanya udah pada dapat rapot kan? Pasti hasilnya bagus-bagus ya. Udah pada naik kelas. Selamat ya, sudah pada naik kelas. Terus selamat juga untuk yang kelas 6 mau masuk SMP kelas 7 ya. Nah, nanti akhir bulan kita ada kenaikan kelas. Jadi yang kelas 2 naik ke kelas 3 itu masuk kelas tengah. Waktu itu kelas kecil masuk ke kelas tengah. Terus kelas 4 naik ke kelas 5 masuk ke kelas besar ya. Terus yang kelas 6 masuk SMP ke kelas 7 itu dia masuk ke tunas. Jadinya nanti yang ada yang masuk ke tunas, terus sudah begitu yang dari tengah nanti naik ke kelas besar yang udah kelas 5. Oke ya, nanti kita dapat bertemu lagi walaupun kita masih saat ini secara online, karena adik-adik tahu ya, walaupun adik-adik liburan tapi di rumah saja, karena kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jangan lupa kalau keluar rumah kita pakai masker. Oke. Adik-adik, kita sekarang mau cerita tentang perjanjian lama. Adik-adik tahu nggak kitab-kitab di Alkitab? Kemarin udah ikutin kuis nih, siapa yang juara? Di dalam Alkitab ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Bulan-bulan kemarin kita sudah membahas di perjanjian baru. Perjanjian baru itu terdiri dari Matius sampai Wahyu. Ingat ya, nanti Kak Ana tanyain nih, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Matius, Markus, ada lagunya ya. Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, kalian bisa menghafal ada 27. Dan di kitab perjanjian lama ada 39 ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan di kitab Keluaran. Kalian sudah tahu ya, di kitab Keluaran itu hari ini Kak Ana mau menceritakan tentang seorang bayi. Siapakah itu bayi itu? Nah, kenapa kok menceritakan bayi? Apakah bayi Yesus? Bayi Yesus di perjanjian baru. Nah, sekarang ini di perjanjian lama. Mau tahu kan ceritanya? Iya kan? Nah, sekarang sebelumnya mari kita lihat peta dulu ya. Kita lihat peta Alkitab di perjanjian lama. Nah, adik-adik, ini adalah peta Alkitab untuk Mesir ya.
Waktu itu bangsa Israel tinggal di Gosen. Gosen itu termasuk negeri Mesir. Kalian ingat waktu Yusuf dijual kepada Potifar, dia tinggal di Mesir, dan Yusuf menjadi raja kedua setelah Firaun. Dari itu semua keturunannya tinggal di Mesir. Nah, semakin hari bangsa Israel semakin berkembang biak dan semakin banyak. Nah, kalian tadi sudah melihat ya peta perjanjian lama, yaitu tentang kota Mesir. Mengapa orang bangsa Israel ada di Mesir? Ada sejarahnya. Kita lihat cerita sebelumnya ya. Bangsa Israel mengapa ada di Mesir? Yaitu karena anak Yakub, siapa namanya? Yusuf ya. Yakub mempunyai 12 anak. 12 anak, yaitu siapa? Kalian juga harus hafal nih, biasa kelas besar pasti udah hafal. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, dan Naftali. Terus Yusuf, Binyamin ya. Ruben, Simeon, semuanya ada 12 ya. Kalian bisa hafalin. Oke? Nah, setelah Yusuf pertama tinggal di Mesir, waktu dia dijual sama saudara-saudara, kalian ingat ya, dijual saudara-saudaranya di Mesir, dia kerja dengan Potifar. Setelah itu dia menjadi raja muda di Mesir karena Tuhan yang menuntun dia ya, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Yusuf, sehingga Yusuf yang menjadi raja di Mesir. Lalu dia mengajak saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Semakin lama bangsa Israel semakin banyak, dan Raja Firaun juga berpindah-pindah, berganti-ganti ya. Tetap namanya Firaun, tapi generasinya beda. Generasi udah banyak generasi. Dan Yusuf pun juga sudah meninggal, saudara-saudara sudah meninggal. Tinggal bangsa Israel yang beranak cucu. Nah, Raja Firaun yang baru ini dia takut kalau bangsa Israel semakin banyak. Kita nonton filmnya dulu ya, oke? Nah, adik-adik, setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Firaun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Lalu Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yokebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yokebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba putri Firaun melihat bayi itu, merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Firaun, mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yokebed, tapi putri Firaun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Nah, adik-adik tadi sudah nonton filmnya ya. Bagaimana? Siapa tadi bayinya namanya? Bayi Musa diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Yaitu atas kehendak Tuhan, dia diselamatkan oleh siapa? Yang berjasa oleh bidan orang Israel, juga orang Ibrani ya. Ada 2 bidan yang berjasa. Terus oleh siapa juga? Oleh orang tuanya, karena orang tuanya mempunyai iman ya. Dia mau supaya bayinya itu hidup. Ya. Dia mau supaya Musa hidup karena Tuhan yang
Tuhan yang berkehendak, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Musa. Pada saat peraturan itu dibuat oleh Raja Firaun, karena Raja Firaun takut bangsa Israel berkembang biak, bertambah banyak, beranak cucu, dan Raja Firaun memberikan perintah bahwa setiap bangsa Israel, setiap orang Ibrani yang melahirkan laki-laki harus dibunuh, bayi laki-laki harus dibunuh, dan kalau bayi perempuan dilepaskan. Raja Firaun sudah memberitahukan kepada suster ya, kepada bidan yang membantu bangsa Ibrani. Tetapi kedua bidan itu dia tidak menuruti perintah Raja Firaun, tetapi dia takut akan Tuhan. Dan pada saat bayi Musa lahir, yaitu orang tuanya, kalian ingat ya tadi orang tuanya siapa? Amran dan ibunya ya Yakobet ya. Yakobet. Terus udah begitu si bayi ini punya kakak dua, satu perempuan satu laki-laki. Siapa kakaknya? Miriam yang perempuan dan Harun yang laki-laki ya. Pada saat dia lahir, dia langsung diselamatkan. Terus sudah begitu dia dimasukkan ke dalam keranjang, ditaruh di sungai Nil ya. Lalu dia diambil sama putri Firaun dan dirawat oleh putri Firaun. Itu karena Tuhan yang memimpin, dan orang tuanya beriman. Dia tahu Tuhan punya rencana yang indah terhadap Musa, terhadap bayi Musa. Begitu juga adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah terhadap hidup kita, terhadap hidup adik-adik, terhadap hidup Kak Ana. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan bersedih. Kalau kita sedih, kita ingat Tuhan kita, Tuhan yang yang menghibur, Tuhan kita yang memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Terus kalau kita saya kayaknya malas nih, saya malas melakukan sesuatu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Tuhan memberikan kita tangan, memberikan kita otak, kepandaian, memberikan kita kaki. Kita harus harus rajin. Kalau tugas kita sebagai anak, kita harus rajin belajar, sehingga kalian sudah pada naik kelas, rapotnya bagus ya. Terus begitu kita juga punya tangan, kita rajin berdoa. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Apalagi saat ini adik-adik ya, kalian tahu kan, virus corona masih ada, sudah setahun lebih ya. Kita adik-adik juga sekolah secara online, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, walaupun bisa bertemu tapi secara virtual dengan Zoom ya. Tapi kita harus mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga kita, memelihara kesehatan kita. Tuhan telah menjaga, mencukupkan segala kebutuhan kita, memberkati kedua orang tua kita. Kita harus mengucap syukur ya adik-adik ya. Jangan sedih ya, walaupun belum bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kan secara Zoom bisa ya. Terus dia begitu, jangan suka mengeluh, jangan suka ngambek. Kita harus bersuka cita ya. Mama papa senang, oh ya anakku tidak ngambek walaupun di rumah saja. Oke adik-adik. Terus tugas kita belajar, kita rajin belajar. Terus kita berdoa. Sekarang kita berdoa, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan satu rumah kita, saudara-saudara kita, supaya terhindar dari virus. Dan kita juga mendoakan supaya virus ini cepat berlalu menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Yakin ya adik-adik ya? Kita harus mempunyai iman Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Kita mau setiap hari makin cinta Tuhan, makin bersyukur kepada Tuhan. Ayo sekarang kita mau menghafal ayat-hafalan kita. Oke, mari kita buka Alkitab kita mau hafal ayat-hafalan kita. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6. Sudah buka Alkitabnya? Ibrani 11 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pendek kan?
Ibrani 11 ayat 6a. Tambahin A ya, karena ini cuman yang pendeknya saja yang A. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita sama-sama menghafal ayat ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, adik-adik sudah menghafal ayat hafalannya. Sekarang kita mau menutup kebaktian kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar dari firman-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan punya rencana yang indah untuk anak-anak-Mu Tuhan di kelas tengah dan kelas besar. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ajar kami untuk mengucap syukur, ajar kami untuk bersukacita, dan ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang taat dengan kepada orang tua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu cinta Engkau makin dalam lagi. Ajar kami untuk bersyukur karena pada saat ini bukan saat-saat yang mudah, karena kami tahu Tuhan virus masih ada di bumi Indonesia. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga tahu virus ini akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan juga jaga dan lindungi kami sekeluarga. Tuhan juga pimpin kami, bungkus dengan kuasa dalam-Mu Yesus. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah naik kelas, kami sudah belajar dengan baik, dan sebentar lagi kami akan memasuki kelas yang baru. Walaupun belajar secara online, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang